Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video belajar bareng Kang Nana. Namun kali ini saya tidak akan memberikan pemaparan mengenai bisnis, manajemen maupun pengembangan diri. Saya hari ini akan menceritakan apa yang pernah saya dengar cerita dari orang lain. Tapi jujur aja cerita itu cukup menginspirasi saja. Dan saat ini saya ingin menceritakan lagi kepada teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi juga teman-teman. Di suatu universitas, seorang profesor sebelum mengajar, pada saat itu dia mengawali mengajarnya itu dengan bertanya kepada mahasiswanya tersebut sambil mengangkat gelas dia dan air minum dia untuk hari itu. Dia tanyakan kepada mahasiswa saat itu, "Hai student," katanya, "kira-kira tolong ditebak berapa volume air di dalam gelas ini?" Banyak mahasiswa yang menjawab 200 cc. Yang lain menjawab 250 cc. Yang lain menjawab, "Itu Prof 300 cc. Oke, it's okay." Si Prof bilang, "Jawaban Anda semua cukup mendekati." Namun pertanyaan berikutnya adalah, si Prof bilang, "Mahasiswa semuanya, kira-kira kalau gelas ini saya pegang selama 1 menit, menurut kalian semua, kira-kira saya kuat nggak?" Mahasiswa bilang, "It's okay, itu ringan saja, pasti kuat." It's okay. Si profesor bilang, "Bagaimana kalau gelas ini saya pegang seperti ini selama 10 menit? Ada yang nyeletuk, mahasiswa, "Mungkin profesor akan gemetaran setelah 5 menit pertama," katanya. "It's okay, make sense," katanya. Kemudian si profesor bertanya lagi, "Bagaimana kalau gelas ini saya pegang selama 1 jam?" Serentak si mahasiswa bilang, "Pasti nggak akan kuat," katanya. "It's okay." Sah-sah saja komentar Anda semuanya. Tapi jujur aja, saya bisa memegang gelas ini, kata si profesor, selama seharian. Wah, mahasiswa dengan heran-heran bertanya, bagaimana caranya? Caranya adalah si profesor bilang, "Saya pegang gelas ini sekuat saya pegang. Begitu saya sudah pegal, saya akan taruh dulu gelas ini. Kemudian setelah merasakan cukup lagi tenaga, saya akan angkat lagi. Begitu seterusnya. Begitu saya merasa pegal saat memegang gelas ini, saya akan taruh dulu, istirahat, dan merasa kuat, saya akan angkat lagi." Makna dari kasus ini adalah bahwa ternyata kalau kita ibaratkan gelas yang angkat ini adalah permasalahan hidup kita, bahwa ternyata bukan banyak sedikitnya permasalahan yang kita topang dalam hidup ini, tapi berapa lama kita menopang permasalahan tersebut. Banyak yang bilang, "Wah, kalau dalam kehidupan ini permasalahan saya adalah permasalahan yang paling berat dibandingkan permasalahan yang lain." Orang yang lain bilang, "Permasalahan gue yang lebih berat." Itu jadi bukan suatu permasalahan lagi. Karena intinya adalah bukan besar kecilnya permasalahan tersebut, tapi berapa lama kita menopang permasalahan tersebut setiap hari. Oleh karena itu, maka
sangat wajar di saat kita bekerja, pada saat bekerja, kalau kita andaikan bekerja tersebut menopang semacam permasalahan tersebut, dan kalau kita lalu bekerja, kita istirahat, taruh gelas kita. Jujur aja, saya sebagai orang muslim sangat beruntung sekali dengan adanya sholat 5 waktu. Di saat saya menopang pekerjaan di rumah, mulai pergi pagi dari rumah, saya topang pekerjaan tersebut. Setelah itu ada azan zuhur, saya taruh dulu, saya pergi ke masjid, ke musola, sholat dulu. Selesai sholat, saya angkat lagi. Nanti ada azan asar, saya taruh lagi, kemudian istirahat. Cuman, ini adalah kuncinya. Jangan sekali-kali Anda sholat di samping meja kerja Anda. Kenapa? Karena pada saat Anda sholat, Anda akan masih melihat laptop Anda, catatan-catatan pekerjaan Anda, sehingga saat Anda dengan istilah beristirahat menaruh gelas Anda tidak betul-betul menyimpan gelas tersebut sehingga tangan Anda merasa rileks atau merasa beristirahat. Tapi karena selama sholat Anda masih melihat meja kerja, laptop pekerjaan, pikiran masih berkaitan dengan target yang belum tercapai dan lain-lain, seolah-olah Anda melepaskan gelas, tapi tidak benar-benar meletakkan gelas tersebut. Oleh karena itu, maka kalau ingin benar-benar fresh, pergi ke masjid, letakkan betul-betul pekerjaan, lupakan semuanya, Anda sholat, wirid, berdoa kepada Yang Maha Kuasa, agar teman-teman diberikan keberkahan, kelancaran di dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Setelah itu, merasa siap, Anda angkat lagi. Kenapa harus angkat lagi? Karena itulah pekerjaan Anda, permasalahan Anda yang harus Anda topang sehari-hari. Oleh karena itu, maka saatnya tiba Allah memanggil untuk menghadap dan beristirahat, beristirahatlah. Teman-teman, mudah-mudahan kisah yang saya ceritakan tadi memberikan pencerahan agar teman-teman tidak hanya sholat itu merupakan kewajiban, tapi ini adalah sarana kita untuk beristirahat, meminta lagi kekuatan kepada Yang Maha Kuasa agar kita kuat menopang permasalahan kita sehari-hari dan kita terhindar dari stres yang berkepanjangan. Demikian sharing yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada video belajar bareng Kang Nana berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.